Halo teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah sehingga kita semua dapat diberikan kesempatan dalam ruang virtual ini. Semoga teman-teman senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Tak lupa juga salawat beriringkan salam tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, saya senang sekali nih diberi kesempatan bertemu teman-teman meskipun dalam ruang virtual ini tidak menyurut rasa semangat saya. Iya, betul banget. Ya, sebelumnya kita berdoa sama-sama ya sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini. Baik kita semua sama-sama membacakan Hayatul Basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Ya, sebelumnya kita kenalan dulu gak sih? Iya, perlu banget ya kita kenalan, karena kan ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Iya, tak kenal maka kita harus kenalan. Ya, perkenalkan saya Nabilah Nurul Fitri dari Prodi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di sini saya bertugas untuk memberikan teman-teman beberapa butir pertanyaan dari DCM. Ya, teman-teman udah tahu DCM itu apa? Oh, belum. Baik. Nanti saya jelaskan terlebih dahulu ya. Iya, jadi DCM itu ialah daftar cek masalah, di mana berisi pertanyaan-pertanyaan yang sedang dialami teman-teman saat ini atau yang sudah teman-teman alami. Jadi dimohon teman-teman semua dapat menjawabnya dengan benar dan memang yang teman-teman rasakan ya. Di sini tidak ada salah dan benar. Jadi teman-teman jangan takut salah ya. Oke. Ya, selanjutnya teman-teman tenang saja. Yang teman-teman kerjakan ini akan dirahasiakan oleh saya. Jadi teman-teman harus mengerjakannya dengan benar ya. Dan teman-teman pun harus menjawabnya dengan apa adanya ya, secara terbuka teman-teman. Iya, di sini teman-teman semua ada yang ingin ditanyakan? Oh, tidak ada, berarti sudah dapat dipahami ya. Baik, selanjutnya nanti teman-teman akan mengisi beberapa pertanyaan ini. Di beberapa aspeknya akan ada beberapa butir pertanyaan. Contohnya, teman-teman bisa lihat di sini ada masalah kesehatan. Di masalah kesehatan, teman-teman dapat mengisi 10 butir pertanyaan. Selanjutnya di aspek seperti ekonomi itu ada beberapa butir lainnya yang memang antara aspek satu dengan yang lain butirnya berbeda-beda teman-teman. Iya. Dan nanti beberapa pertanyaan ini akan saya kirim yang dengan format Google Form teman-teman. Jadi teman-teman bisa klik dan isi langsung. Oke? Oke, dan saya akan memberikan waktu selama 45 menit untuk teman-teman mengerjakan. Gimana? Bisa? Alhamdulillah. Nanti link ini akan saya share sebentar lagi ya. Alhamdulillah sudah saya share di grup teman-teman. Teman-teman bisa mengisi dan saya akan memulai waktunya dari sekarang. Alhamdulillah sudah 45 menit. Gimana teman-teman, apa sudah selesai mengisi?
Oke, sudah semua, Masya Allah. Teman-teman dari Nurul Islam ini emang hebat-hebat ya. Semoga apa yang dijawab teman-teman memang sesuai keadaan ya. Iya, oke. Ya, setelah teman-teman selesai mengisi, gimana nih teman-teman? Kapan lagi nih kita pertemuan untuk membahas mengenai yang teman-teman telah kerjakan? Kapan nih kira-kira? Boleh teman-teman ajukan? Ya, boleh. Ya, jadi di pekan depan di hari yang sama di pukul 10 siang. Ya, oke. Gimana teman-teman, setuju atau ada usulan lain? Oh iya, boleh. Ya, hanya beda jamnya ya di pukul 1 setelah sholat zuhur dan makan siang. Ya, gimana nih teman-teman? Memilih di pukul 10 atau pukul 1? Oke. Jadi di pukul 1 siang setelah sholat zuhur dan makan siang ya? Oke, baiklah, nggak apa-apa. Jadi kita akan bertemu lagi di hari yang sama di pekan depan pukul 1 siang. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak ya teman-teman yang sudah mau mengisi DCM yang saya bagikan. Ya, jadi teman-teman tenang saja, walaupun nanti kita akan bertemu kembali, jawaban-jawaban teman-teman akan kita rahasiakan, akan saya rahasiakan, dan nanti teman-teman akan melihat nih progresnya kayak gimana gitu ya. Oke. Baik teman-teman, setelah kita selesai pada kegiatan kali ini, saya sangat mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkenan hadir. Dan sampai jumpa di pekan selanjutnya. Sebelumnya kita tutup dengan mengucapkan lafaz Hayatul Hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya, sampai jumpa di pekan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mengelola dari DCM yang telah diisi oleh 5 responden yang dimana dari Panti Asuhan Nurul Islam. Oke, di sini telah terdapat beberapa aspek, yakni dari kesehatan, ekonomi, keluarga, agama dan moral, hobi dan rekreasi, cita-cita, belajar, dan pribadi sosial, serta jumlah skor yang dijumlahkan dan keterangannya. Di sini saya menggunakan rumus yang ada di bawah ini. Oke. Rumus yang di bawah ini untuk menghitung dari setiap individu. Dan ini telah terlihat di kolom dari aspek-aspek bahwa ada beberapa masalah di dalam setiap butir aspek yang telah diajukan itu. Dan ini di aspek kesehatan telah ada 10 pertanyaan dan 2 yang memang bermasalah. Ya, selain itu di aspek ekonomi dari yang pertama ini ada 1 yang bermasalah dari 6 pertanyaan. 6 butir pertanyaan. Lalu yang keluarga ini dari yang nomor pertama itu ada permasalahan 1 dari aspek keluarga, dalam butir pertanyaan itu ada 12. Lalu moral dan agama ada 2 yang bermasalah dari 12 pertanyaan. Selanjutnya hobi dan rekreasi ini ada 3 yang bermasalah dari 5 butir pertanyaan. Selanjutnya cita-cita ada 3 yang bermasalah dari 8 butir pertanyaan. Dilanjut belajar dari
Di sini terdapat 8 butir yang bermasalah dari 20 butir pertanyaan. Dan yang terakhir, pribadi sosial dari 15 butir pertanyaan ada 4 yang bermasalah. Jadi setelah dijumlahkan, bagian yang pertama ini terdapat jumlah skor 24 dan keterangannya D gitu. Dan keterangannya juga ada di bawah ini. Oke. Setelah dikelola dari beberapa sih yang memang bermasalah, di sini telah terlihat bahwa jumlah skor menunjukkan dari nomor urut yang pertama sampai kelima itu ada 3 yang memang bermasalah. Ya, itu nomor urut pertama, nomor urut keempat, dan nomor urut kelima. Baik, kita akan melihat grafiknya. Setelah diakumulasi menggunakan grafik, ditunjukkan gambar grafik seperti ini, di mana nomor urut pertama itu 24, yang kedua 22 yang cukup bermasalah, yang ketiga itu 20 cukup bermasalah juga. Selanjutnya yang paling banyak bermasalah itu nomor urut 4 yang jumlah skornya 38, serta nomor urut 5 32 yang bermasalah. Jadi begini grafik yang tergambar dari 5 responden. Ya, selanjutnya setelah kita kelola dari beberapa pertanyaan di DCM yang telah saya ajukan, di sini kita akan menganalisis setiap satu persatu individu yang sudah diberikan DCM. Baik, di sini saya menggunakan nama inisial ataupun memang bukan nama yang sebenarnya, gitu ya. Baik. Ya, di individu yang pertama dengan saya misalkan namanya diinisialkan bernama Dena. Ini dalam aspek masalah kesehatan, dia bermasalah di nomor 7 dan 9 dari 10 pertanyaan. Dan presentasenya setelah menggunakan rumus yakni NM dikali MN per N dikali M per N dikali M dikali 100%, yakni di mana tadi sudah dilihat ya teman-teman rumus dan beberapa identitas dari singkatan-singkatannya. Ya, boleh saya ulas di sini. NM itu jumlah item masalah atau yang memang bermasalah dalam individu itu. Lalu MN itu jumlah responden yang mempunyai masalah yang sama gitu. Dan N itu jumlah item dalam topik atau aspek masalah, dan M itu jumlah respondennya gitu ya. Jadi bisa kita contohkan itu NM-nya itu 2 karena kan yang bermasalah 2 nomor ya di aspek kesehatan. Lalu dikali 3 karena memang ketika dilihat ya, kita lihat coba di sini. Dalam aspek kesehatan itu bentar. Dalam aspek kesehatan ada
angka 2-nya itu ada 3. Berarti 3 orang memiliki aspek kesehatan yang sama di nomor yang sama gitu kan. Maka di sini itu 2 kali 3 per 10. 10-nya ini butir pertanyaan yang ada, lalu dikali 5. 5-nya itu respondennya ada 5. Jadi telah dihasilkan 12%. 12% dengan predikat C atau cukup bermasalah. Begitupun dengan semua aspek di bawahnya. Ya, jadi di sini dari individu yang pertama atau responden yang pertama. Ya. Selanjutnya kita beralih kepada responden yang kedua. Yang saya inisialkan atau saya sedikit samarkan bernama Dika gitu ya. Di sini dalam aspek kesehatan sama, maka presentasenya juga sama. Selanjutnya dalam ekonomi ini berbeda, di mana Dika ini yang saya samarkan respondennya, dia tidak memiliki masalah di semua aspek ekonomi, yang dimana aspek ekonomi itu ada ada 6 butir pertanyaan, dan semua pertanyaannya dia tidak masalah gitu atau tidak bermasalah, maka predikatnya itu dia tidak bermasalah seperti ini ya. Namun dia besar di angka aspek sosial pribadi, dimana dia memiliki jumlah masalah 8 di nomor yang telah tertera 1, 4, 6, 7, 9, 12, 14, 15. Dari butir pertanyaan 15 butir. Jadi lebih dari setengah yang memang cukup bermasalah dialami oleh responden yang saya inisialkan bernama Dika ini. Begitupun yang lainnya. Maka dapat dihasilkan presentasenya menggunakan rumus yang telah saya jelaskan tadi, itu 11%, yang dimana predikatnya C, yakni cukup bermasalah. Kita beralih. Oke, di responden yang ketiga yang saya inisialkan bernama Firly. Oke, di sini begitupun sama ya. Tadi kan dilihat sama-sama bahwa dalam aspek kesehatan itu dari responden 1 sampai 3 sama ya. Namun di sini dia hampir tidak cukup terlalu banyak, namun di angka belajar sih ya. Belajar dia 6 dari 20 butir pertanyaan di bagian belajar. Oke, di nomor masalah 5, 7, 10, 15, 16, dan 17. Baik, selanjutnya beralih kepada responden yang keempat. Saya inisialkan bernama Herlianti, di mana dia memiliki cukup banyak masalah di aspek belajar. Di aspek belajar ini 13 jumlah masalah, yang berarti sudah lebih dari setengah ya. Di sini nomornya 1, 2, 4, 5, 7, 9, 13, 12, 14, 17, 18, 19, 20. Jadi maka presentasenya itu setelah diakumulasi 13% dan merupakan keterangan cukup bermasalah. Oke, dan yang terakhir ini dari
Irawan yang saya inisialkan juga namanya. Di sini dia memiliki aspek yang paling bermasalah itu di belajar juga. Rata-rata banyaknya di belajar ya. Jadi jumlah masalahnya tuh 10, berarti setengah. Dari 20 butir pertanyaan belajar, maka hasil presentasinya tuh 10% dan memiliki predikat B atau agak bermasalah. Dan tapi ini yang cukup besar itu dari aspek rekreasi. Rekreasi ini dari butir pertanyaan 5, dia 3 yang bermasalah. Ya, 1, 3, dan 5. Maka di sini memiliki predikat C atau cukup bermasalah. Dan juga ini di aspek agama dan moral. Yang dimana dari 12 pertanyaan. Dari 12 pertanyaan ya. Dari 12 pertanyaan dia memiliki 4 masalah, jumlah masalah. Dan memiliki predikat C atau cukup bermasalah. Baik, begitulah analisis dari setiap responden yang saya telah olah satu persatu responden dari yang awal 5 responden dari aspek-aspeknya dan ini satu persatu. Oke, selanjutnya ialah layanan program yang akan diberikan. Baiklah, untuk layanan program yang dapat saya berikan setelah melihat dari beberapa kebutuhan, beberapa yang memang bermasalah maksud saya, maka saya dapat melihat nih asesmen kebutuhan yang diperlukan gitu untuk responden dari 5 orang anak dari panti asuhan Nurul Islam. Baik, dimana setelah saya analisis dari beberapa aspek setiap responden menunjukkan bahwa memang banyaknya atau besarnya yang bermasalah itu dalam bidang belajar. Ya, karena anak-anak panti asuhan di sini pun memang belajar secara formal juga. Dan dilanjut juga di yayasannya juga memberikan beberapa pelajaran yang di akhirnya juga ada ujian dan ini sedikit membuat anak-anak dalam keadaan yang lumayan mengkhawatirkan karena ya memang teman-teman dari responden ini jenuh dan kelelahan gitu ya menghadapi belajar di sekolah dan di yayasan juga gitu. Jadi kita akan melihat nih apa saja sih yang dibutuhkan dari asesmen yang mereka telah jawab. Ya, dari layanan pribadi, asesmen kebutuhannya itu mengenai ibadah yang masih terpaksa dan rumusan kebutuhannya memiliki kesadaran melakukan berbagai kegiatan ibadah dengan kemauan sendiri. Ini contohnya seperti dapat dilatih nih dalam hal sedekah subuh gitu ya, yang awalnya memang diajarkan dan diberikan nih motivasi bahwa seberapa besar sih dari apa yang dilakukan yang sederhana namun dapat berefek besar seperti sedekah subuh yang Masya Allah pahalanya dengan kita memberikan secara ikhlas. Contohnya seperti itu. Ataupun sholat sunnah duha gitu ya. Seberapa sholat sunnah duha ini berefek kepada kegiatan keberlangsungan kehidupan kita gitu. Jadi secara perlahan dan dilihatlah dari amalan-amalan sunnah apakah diri setiap responden ini memiliki kemauan sendiri gitu ya. Selanjutnya dari bidang sosial. Ya, ini saya merasa belum memiliki kebiasaan untuk berpikir dan bersikap positif. Maka, rumusan kebutuhannya itu memiliki kebiasaan untuk berpikir dan bersikap positif. Dilanjut. Maaf ya teman-teman bahwa
Aspek yang pertama ya dan yang kedua yang telah dijelaskan tadi itu ialah masuk ke dalam pribadi gitu ya. Yang pertama mengenai ibadah, yang kedua tadi ada sedikit kesalahan. Jadi yang kedua ini kebiasaan untuk belajar efektif dengan gaya belajarnya masing-masing. Tentunya ya, setiap orang memiliki gaya belajar yang beda-beda. Ada yang audio, ada yang memang dia keduanya. Jadi melihat dan mendengar gitu ya. Ada yang memang dia gaya belajarnya ya journaling aja gitu. Jadi berbeda-beda. Maka tujuan layanannya. Maka mohon maaf ini salah juga ya. Oke teman-teman, ternyata tadi ada kesalahan sedikit ya. Ya, ternyata benar yang di sebelah sini. Oke ya. Kita lanjutkan lagi. Oke. Yang selanjutnya itu kadang saya suka mencontek saat tes atau saat melakukan kegiatan baik itu di sekolah ataupun di yayasan. Memiliki kesadaran untuk tidak mencontek saat mengikuti tes atau ujian gitu ya. Lalu saya sering merasa tidak lancar dalam berkomunikasi dengan orang lain. Maka perlunya nih komunikasi secara efektif. Jadi kebutuhan rumusan kebutuhannya gitu ya. Lalu saya belum paham pentingnya nilai-nilai kehidupan di masyarakat. Maka rumusan kebutuhannya memiliki pemahaman tentang nilai-nilai kehidupan. Lalu saya merasa tertekan atau stres menghadapi kehidupan atau kegiatan. Maka gimana nih cara mengelola stres dalam menghadapi kehidupan? Maka perlu nih cara menghindari ataupun cara mengalihkan stres itu sendiri. Salah satunya dapat dengan metode art terapi contohnya, ataupun memang journaling gitu bisa sesuai dengan memang kebutuhan diri dan kapasitas diri yang diinginkan. Selanjutnya, saya masih sulit mengendalikan emosi, maka perlunya manajemen emosi. Dilanjut, saya belum mengenal macam-macam kepribadian manusia ataupun karakter dari setiap individu ataupun manusia. Makanya kadang masih ada kesalahpahaman. Maka perlunya mengetahui nih kepribadian orang lain dengan cara interaksi yang baik ya. Dilanjut, saya belum ini sudah ya. Saya belum tahu cara menjaga kesehatan agar tetap fit menghadapi ujian ataupun kegiatan sehari-hari. Maka perlu tahu nih cara menjaga kesehatan jasmani. Saya merasa sering masih membuang sampah tidak pada tempatnya. Wah, berarti harus membiasakan membuang sampah pada tempatnya. Gimana caranya? Yaitu misalnya informasi-informasi akan pentingnya menjaga lingkungan dan dampak bahaya tidak membuang sampah sembarangan. Saya jenuh dan enggan masuk sekolah gitu. Ataupun masuk ke kegiatan yayasan gitu kan. Maka perlu nih mengatasi kejenuhan itu kayak gimana. Lalu saya merasa sulit meninggalkan ketergantungan dengan media sosial. Karena kan dalam panti asuhan Nurul Islam ini memang bisa juga dipinjamkan HP, dan ketika megang gadget itu agak sulit dikendalikan karena memang anak zaman maksudnya untuk remaja saat ini itu memang sudah cerdas dan cukup sulit ketika memang sudah diberi gadget. Jika tidak diarahkan, maka perlu mengarahkan agar responden ini tidak ketergantungan. Saya merasa sulit menghilangkan kebiasaan keluar malam atau bermain dan begadang gitu. Perlu sekali pengarahan. Lalu
saya merasa khawatir atau takut tidak dapat lulus sekolah, maka harus memiliki kemampuan dan mengasah keterampilan serta menghilangkan rasa khawatir dengan terus belajar gitu ya, agar tidak takut untuk tidak lulus sekolah. Saya sedang mempunyai masalah dengan anggota keluarga. Jadi anak panti asuhan di sini juga sebenarnya ada anak-anak yang masih memiliki keluarga namun tidak mampu gitu ya. Saya banyak menghabiskan waktu dengan main game atau games online. Saya merasa sulit mengendalikan ketergantungan pada handphone. Sama seperti tadi, saya masih merasa belum bisa memiliki rasa percaya diri, maka harus menumbuhkan rasa kepercayaan diri. Saya belum tahu cara menyelesaikan masalah atau konflik. Saya sering merasa tidak lancar dalam berkomunikasi dengan orang lain. Saya belum paham pentingnya nilai-nilai kehidupan masyarakat. Saya belum paham tentang etika berlalu lintas karena memang ada yang sudah bisa menggunakan motor nih. Kadang-kadang ada yang memakai motor namun kan belum bisa mengontrolnya. Lalu ini dalam aspek belajar, saya belum bisa memahami tentang kiat sukses hidup bermasyarakat. Saya belum tahu lebih banyak akibat tawuran di kalangan pelajar dan beberapa hal lainnya di bawah ini. Memang cukup banyak yang sudah saya buat ya, dan lebih mengarah kepada cara belajar dari responden, karena setelah diwawancara memang cukup berpengaruh dalam belajar gitu. Jadi lebih mengarah kepada belajar gitu ya. Jadi ini juga memang kelas 3 SMP, jadi dia masih bingung nih dalam memahami masalah peminatan jurusan seperti itu. Maka dapat disimpulkan nih, atau layanan-layanan yang dapat saya berikan itu seperti tujuan layanan mengenai ibadah. Itu kan bisa dengan topik ibadah dengan kemauan sendiri gitu ya, dan sebagainya gitu ya. Ini seperti tadi, cuma ada beberapa topik gitu yang dapat diberikan. Ataupun misalnya contohnya mengenai meningkatkan motivasi belajar gitu ya, dan memberikan pengetahuan mengenai meningkatkan konsentrasi gitu ya. Jadi itu hal-hal yang dapat diberikan ataupun layanan yang dapat saya berikan gitu. Adapun cara atau seperti RPL yang saya bisa buat untuk sementara seperti ini gitu. Jadi contohnya yang pertama, konseli memiliki kesadaran melakukan berbagai kegiatan ibadah dengan kemauan sendiri. Itu merupakan komponen program dasar, strategi layanan, bimbingan klasikal, ataupun seperti di ruangan yang besar dengan usia yang memang usia kelas 3 SMP atau usia 13 tahun. Materinya ibadah dengan kemauan sendiri. Dapat metode ceramah ataupun diskusi menggunakan slide PowerPoint, dan nanti evaluasinya proses dan hasil selama 2 jam dan diselingi dengan permainan ataupun ice breaking. Baiklah, ini adalah beberapa program layanan yang sudah saya buat. Jadi intinya bahwa dalam program layanan yang setelah saya buat ini bisa menggunakan bimbingan klasikal, bisa menggunakan media bimbingan konseling seperti permainan games atau ice breaking, lalu juga bisa menggunakan permainan peran. Jadi ada beberapa hal yang memang tidak membuat responden merasa jenuh dan tetap bisa masuk ke dalam submateri yang ingin tersampaikan agar bisa mengurangi hal-hal yang bermasalah dalam responden.
Begitulah yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.